Shalom, salam kamu spesial. Kemarin baru saja Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo melantik Kapolri yang baru, yaitu Bapak Komjen Listio Sigit Prabowo. Beliau adalah seorang anak Tuhan. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan buat jabatan yang Tuhan percayakan buat beliau. Kita percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan kepada beliau. Kita berdoa supaya Tuhan akan memberkati jabatan beliau. Nah, mari sebelumnya kita akan bersama-sama lihat profil daripada Komjen Listio Sigit Prabowo. Pak Sigit Prabowo lahir di Ambon pada tanggal 5 Mei 1969 dan pada umur 51 tahun beliau menjadi Kapolri. Dan ini adalah Kapolri termuda di Indonesia, bahkan lebih muda daripada Bapak Tito Karnavian. Nah, Pak Listio lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1991. Kemudian beliau lulus S2 di Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat di Jawa Tengah. Yang pertama, beliau pernah menjadi Kapolres Pati. Kemudian beliau menjadi Wakapoltabes Semarang. Kemudian beliau juga menjadi Kapolres Solo. Nah, pada waktu beliau menjadi Kapolres Solo itulah beliau dekat dengan Bapak Joko Widodo waktu itu sebagai wali kota. Kemudian waktu Pak Joko Widodo menjadi presiden pada periode yang pertama pada tahun 2014, beliau diangkat menjadi ajudan presiden. Dan kemudian beliau menjadi Kapolda Banten pada tahun 2016. Nah, waktu beliau menjadi Kapolda Banten, ada penolakan dari MUI karena keyakinan beliau atau agama beliau. Tetapi dengan rendah hati, dengan hikmat Tuhan, beliau boleh melakukan pendekatan dengan para ulama. Dan pada akhirnya beliau terus dipercaya sebagai Kapolda Banten. Kemudian beliau pada tahun 2018 beliau menjadi Kadipropam Polri. Dan kemudian pada tahun 2019 beliau menjadi Kabareskrim Polri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktu Kompolnas mengajukan 5 nama, muncullah nama daripada Bapak Komjen Listio Sigit Prabowo. Nah, karena agama beliau, beberapa kelompok masyarakat menolak. Tetapi Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, kemudian memilih beliau dan mengajukan kepada DPR dan DPR menyetujui. Nah, pada akhirnya kemarin Pak Komjen Listio Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri. Kita memuji Tuhan buat semua ini. Saya teringat akan satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 29. Di situ dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ayat ini luar biasa, berbicara tentang seorang yang cakap di dalam pekerjaan. Pada akhirnya dia akan mendapatkan jabatan atau akan berdiri di hadapan raja-raja. Dalam kehidupan Pak Listio Sigit Prabowo ada prestasi-prestasi yang luar biasa. Ada banyak kasus yang beliau ungkapkan. Ada 2 kasus yang cukup besar waktu beliau menjadi Kabareskrim. Adalah kasus penyiraman air keras kepada Bapak Novel Baswedan. Dan beliau berhasil menangkap pelakunya. Kemudian penangkapan koruptor kakap Joko Chandra. Itu adalah prestasi beliau. Dan ini sesuatu yang luar biasa sehingga Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo boleh mempercayakan jabatan Kapolri kepada Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harusnya waktu Tuhan mempercayakan jabatan-jabatan yang mungkin kecil atau sederhana, kita bekerja dengan baik, bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan cakap. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita.
Seperti apa yang terjadi dengan Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, mari kita akan lihat video pelantikan Bapak Listio Sigit Prabowo. Dan pada waktu itu Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, bertanya kepada Pak Listio Sigit Prabowo tentang agamanya. Dan dengan wibawa, dengan penuh wibawa, dengan penuh keberanian, beliau membuat pernyataan bahwa beliau beragama Kristen. Mari kita simak video ini yang saya kutip dari Kompas TV. Saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Apakah saudara beragama Kristen? Kristen. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata. Kiranya Tuhan menolong saya. Setelah pelantikan, besoknya Pak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo melakukan silaturahmi ke kantor PBNU dan beliau bertemu dengan Ketua Umum PBNU yaitu Bapak Said Agil Siroj. Dan waktu bertemu dengan Bapak Said Agil Siroj, Bapak Said Agil Siroj menyebut Pak Kapolri sebagai warga NU cabang Nasrani atau warga NU cabang Nasrani. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bahwa NU adalah ormas Islam terbesar di Indonesia dan ini adalah ormas Islam nasionalis. Beliau ormas ini bekerja sama dengan banyak agama, bahkan kita tahu bahwa seringkali di Jawa waktu acara Natal warga atau orang-orang NU menjaga ibadah-ibadah Natal dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya teringat akan ayat firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ketiga, Daniel 6 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, saya percaya Pak Listio Sigit Prabowo boleh diangkat menjadi Kapolri karena ada sesuatu yang luar biasa yang dilihat oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dan sebagai orang percaya kita tahu bahwa ada Roh Kudus, ada roh yang luar biasa sehingga beliau bisa bekerja dengan baik, beliau bisa berhikmat dan betul-betul menjadi berkat. Nah, tugas kita sebagai orang percaya, mari kita terus berdoa agar beliau menjadi berkat bagi bangsa ini. Seperti apa yang terjadi dengan Daniel, ya. Bagaimana dia dalam perjalanan kehidupannya, waktu dia ada di
Babel, bahkan beberapa kerajaan boleh berganti. Dimulai dengan kerajaan Babilonia, kerajaan Media, kerajaan Persia, dan kemudian kerajaan Media Persia. Raja boleh berganti, seperti Raja Nebukadnezar, Belsasar, kemudian Raja Darius. Tetapi Daniel tetap menjadi orang yang penting. Nah, itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kita berdoa sekali lagi supaya orang-orang yang Tuhan percaya untuk menjadi pemimpin, teristimewa mereka yang percaya kepada Tuhan, betul-betul mereka hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka dapat menjadi berkat besar bagi banyak orang. Nah, mari kita akan lihat video bagaimana beliau bertemu dengan Ketua Umum PBNU Bapak Said Agil Sirot, dan bagaimana ungkapan dan pujian yang diberikan kepada Bapak Kapolri. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Polisi, Kapolsek, Kapolres, Kapolda yang tidak mau bertemu dengan NU berarti tidak menghormati saya sebagai warga Nadiyin. Seorang perwira polisi yang profesional dan bertindak tegas, bersikap tegas, tanpa ada rasa apapun, tanpa ada beban, karena beliau memang polisi yang profesional. Selama ini yang saya tahu, beliau sangat hormat dengan ulama dan para kiai. Waktu di Banten antara lain dekat dengan Mbah Muhtadi, Kiai Sepuh Banten, dan dengan Mbah Sahal juga dekat, dengan Kiai Ma'ruf Amin juga dekat, sebelum jadi wapres belum. Dengan saya juga kenal lama. Oleh karena itu bagi saya Bapak Sigit ini tidak asing lagi, bahkan bisa dikatakan warga NU cabang Nasrani lah.